Salam, apa kabar Anda sahabat peziarah? Saya berharap dan selalu berdoa Anda dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda melihat serta merenungkan bagaimana kita menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah masyarakat. Saya teringat sebuah pengalaman konkret saya. Suatu saat saya menyaksikan di depan mata saya sendiri seorang ibu yang mengajak anaknya ikut misa. Bahasanya sederhana sekali begini, "Nak, ayo ikut misa." Dengan santai dan sedikit cuek, si anak mengatakan, "Enggak mah, saya enggak ikut misa." Lalu anak itu tidak terlalu senang kelihatannya ketika mamanya mengajak dia ikut misa. Ibunya mencoba mendesak lagi, "Ayo anak, kita ikut misa. Sebentar kok." Anaknya tetap saja menjawab, "Enggak mah, enggak mau." Saya ada di situ mungkin membuat ibu itu jadi nggak enak gitu. Dia berusaha mendesak lebih dan sedikit naik nadanya. "Nah, ayo ikut misa. Ayo ikut misa." Marah mulai kelihatan. Dan si anak juga ikut marah. "Nggak mau mah, untuk apa ikut misa? Mama kalau ikut misa aja sama aja. Pulang misa sama aja kelakuan mama. Marah-marah sama anak-anak semuanya. Nggak ada gunanya mah." Lalu anak itu pergi. Dia masuk kamar dan dia banting pintu. Saya lihat mamanya. Saya bilang, "Sudah, biarkan saja." Para sahabat peziarah dan siapapun mungkin pernah mengalami hal yang sama ketika mengajak anak atau orang terdekat kita atau orang yang kita kenal untuk ikut kegiatan-kegiatan rohani, perayaan Ekaristi, pertemuan lingkungan, membaca kitab suci dan lain sebagainya. Tapi sayang, banyak kali kita ditolak, banyak kali kita tidak direspons dengan baik atas ajakan-ajakan kita yang baik itu. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa mereka tidak mau? Kenapa mereka semacam alergi? Para sahabat peziarah, dalam pandangan saya, karena mereka melihat contoh konkret dari apa yang kita lakukan, tidak mencerminkan buah-buah yang baik dari kegiatan-kegiatan rohani yang kita tawarkan, kita ajak mereka. Lebih dalam lagi saya mengatakan bahwa ternyata banyak orang menyaksikan di sekitar kita perayaan Ekaristi itu atau kegiatan-kegiatan lain itu, membaca kitab suci itu, kegiatan rohani, kegiatan sosial atau apapun yang baik-baik itu, tidak merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan efeknya saudara-saudara, itu bisa mempermalukan Kristus yang kita wartakan. Kenapa? Ternyata setelah kita bertemu Kristus, tidak mengubah hidup kita, atau bahasa lain, tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi orang melihat, orang menyaksikan perubahan hidup kita ke arah yang baik. Nah, jika kita menunjukkan dan mampu mempresentasikan itu dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa hidup kita menjadi lebih baik setelah mengenal Kristus, setelah mengenal Yesus, maka saya yakin sekali
Tidak usah mengajak banyak orang pun, otomatis mereka akan melihat, mereka akan mau, mereka akan tertarik untuk mengenal Yesus lebih dalam. Kita teringat amanat agung Yesus dalam Injil Matius 28 ayat 19. Begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu 19. Tapi yang lebih menarik bagi saya adalah ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan bagimu. Para sahabat peziarah, soal mengajar bukan hanya soal kata-kata. Soal mengajar itu lebih saya mengartikannya adalah memberikan teladan. Memberikan teladan yang konkret dalam hidup kita, dan itulah yang akan disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita kembali kepada contoh tadi, anak kecil. Waktu itu saya ingatnya dia anak SMP, SMP kelas 1. Kenapa dia alergi? Kenapa dia tidak mau? Kenapa dia tidak tertarik ikut perayaan Ekaristi? Karena mamanya tidak memberi contoh yang baik, tidak mengajarkan secara real bagaimana hidup yang sudah bertemu Kristus, yang sudah mengenal Kristus menjadi lebih baik. Maka apa yang mau saya katakan? Kesaksian kita, pewartaan kita yang paling real pertama-tama adalah kesaksian dari hidup kita sendiri. Kita harus bisa menceritakan, harus kita bisa menunjukkan, harus kita bisa memperlihatkan kepada orang di sekitar kita bagaimana hidup kita sebelumnya, sebelum mengenal Kristus, dan bagaimana hidup kita setelah mengenal Kristus. Jadi setelah mengenal Kristus, mestinya kita tunjukkan bahwa hidup kita jauh lebih baik. Setelah kita ikut perayaan Ekaristi, setelah kita membaca sabda Tuhan, setelah kita ikut pertemuan-pertemuan kerohanian atau kegerejaan, itu hidup kita menjadi lebih baik. Kalau dulu kita cepat marah, sekarang kita mulai berkurang, bahkan mungkin hilang marahnya. Kalau dulu kita kurang perhatian, sekarang kita lebih perhatian. Mungkin sekarang kita lebih pemaaf, mungkin kita sekarang lebih sabar. Dan itu sarana pewartaan kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi kesaksian hidup kita, perubahan hidup kita yang telah menjadi baik setelah bertemu dengan Kristus, setelah mengenal Kristus secara pribadi kita, itulah cara kita mengajar yang paling efektif. Yes, you can! Dan yang kedua yang mau saya katakan, dalam hal menjadi pewarta Injil, kabar sukacita, pewarta sabda Tuhan, pewarta ajaran Kristus, itu lokasinya kita mulai dari mana? Dari orang-orang yang dekat dengan kita, dari orang-orang yang bisa kita pengaruhi, dari orang-orang yang bisa kita raih perhatiannya, baru kita keluar. Saya tidak mengecilkan usaha saudara-saudara atau para sahabat peziarah yang banyak beraktivitas, yang bergumul dengan pewartaan dengan berbagai macam cara di luar rumah. Saya sangat hargai. Tetapi kalau melihat demi efektifnya pewartaan kita, mestinya pewartaan kita, lahan pewartaan kita mulai dari mana? Dari rumah tangga kita sendiri, dari lingkungan kecil kita di rumah. Jadi anggota keluarga yang pertama kita injili, anggota
keluarga yang utama kita ajak untuk mengenal Kristus, supaya mereka tertarik mengalami juga hidup yang lebih baik sebagaimana kita alami. Sahabat peziarah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengajak Anda menjadi pewarta dengan cara hidup, dengan contoh-contoh hidup dalam kehidupan kita yang konkret setiap hari, yang kita mulai dari rumah kita sendiri. Tuhan memberkati Anda.